Nah, dari situ saya jadi banyak tahu karena Bu Pera secara pribadi langsung mentorin saya dan kebetulan setiap masalah saya temu di Eco Engine saya. Padahal saya bikinnya udah berusaha sebaik-baiknya. Yang jamurnya putih, hitam, merah, hijau, apa semua saya selalu nemu. Jadi ya itulah yang bikin saya jadi banyak tahu karena setiap ada masalah saya hubungin Bu Pera. Dan setelah kenal Eco Engine, puji Tuhan, pengeluaran jauh berkurang karena kita nggak perlu lagi deterjen pembersih pakaian, lantai, piring, bahkan untuk skincare nggak lagi beli. Udah semua base-nya Eco Engine. Senang gitu kalau kita semua ibu-ibu, kalau saya ibu rumah tangga ya Bu, nggak seperti ibu-ibu di sini, teman-teman di sini. Kalau kita pada kenal Eco Engine, karena ini bukan cuma hanya mau menyehatkan bumi, tapi untuk menyelamatkan perekonomian keluarga juga. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ibu-ibu, jadi nggak akan nyesal lah, justru nyesal kok saya baru sekarang ya gitu. Kalau kayak Bu Pera kan udah 15 tahun, saya sudah 2 tahun, saya justru malah nyesal kenapa tunggu pandemi dulu ya baru nemu gitu. Tapi ya balik lagi semua ada waktunya. Disyukuri aja walaupun sekarang terutama ini sejak ada Bu Mary kita bisa connect ke luar negeri. Gitu sekilas saya kenal Eco Engine, Bu. Makasih Bu Dorita. Sama-sama, Bu. Luar biasa ya. Luar biasa Bu Dorita, itu ceritanya itu moga-moga membangkitkan juga semangat kita yang ada di sini ya, karena ya semua masing-masing ternyata punya pengalaman ya, dan kenapa sampai tertarik untuk jadi ada yang pada nanya ada di mana posisinya. Saya tinggal di El Salvador, jauh dari Meksiko ya. El Salvador nyambung juga, gabung juga. Tuh, berarti kita Mbak Linda, ini perkenalin di sini kita baru sedikit sih yang gabung, cuman moga-moga nanti ada yang ikut lagi kelas kita ini. Kita dapat mentor dari Medan, yaitu Ibu Dorita yang ada di sana pagi waktunya. Gracias a Dios itu mentor kita untuk Eco Enzim, dan kelas hari ini kita akan dibimbing oleh Ibu Mary gitu. Terima kasih sekali buat Bu Dorita, tamu istimewa dari Medan sebagai senior Eco Enzim dan mentor. Semoga nggak bosan-bosan jawab pertanyaan. Oke, saya mulai aja. Oke, setelah mengenal Eco Enzim, saya pikir ini adalah salah satu solusi ya kita untuk membantu bumi kita, Mother Earth, dengan harapan satu saat ketika kita meninggalkan bumi ini, semoga yang kita tinggalkan bisa dengan kondisi yang lebih baik dari sekarang. Situasi di Meksiko yang saya lihat di news tahun 2011 itu sampah-sampah organik adalah 43% dari total sampah. Saya rasa situasi Meksiko sama Indonesia juga sama ya. Di California sendiri juga yang bilang negara maju, mereka juga masih belum bisa nanganin terlalu banyak tentang sampah-sampah organik. Ini barusan mau bikin new rule lagi karena mereka tahu kalau gas metan yang dihasilkan dari sampah organik itu memperburuk global warming. Jadi mereka usahakan sampah-sampah organik langsung mereka proses. Tapi kan mereka punya
punya uang. Kalau dibandingkan dengan Meksiko dan Indonesia, kayaknya semua harus ikut campur ya, buat membantu buat tidak memperburuk. Juga masalah di Meksiko, truk-truk sampahnya itu minta ampun, udah tua-tua semua kebanyakan. Saya nggak tahu, kalau yang saya lihat ya, jalan itu udah setengah mati, asap kemana-mana. Jadi dengan yang nggak efisien itu memperburuk polusi udara. Berikut ini tentang ekoenzim. Orang-orang penting yang berperan dalam ekoenzim adalah Dr. Rosukon dari Thailand. Dia penemu formula untuk membuat ekoenzim. Dengan 30 tahun penelitian, akhirnya menemukan formula, kemudian diturunkan ke Dr. John Un dari Malaysia, yang setelah jatuh ke tangan Dr. John Un, kelihatannya metode ekoenzim ini jadi berkembang pesat sekali. Terutama sekarang di Indonesia dan India kayaknya lumayan booming ya. Nah, ini saya taruh pejuang ekoenzim. Nomor 1 Dr. Rosukon, nomor 2 Dr. Joen. Tapi orang dua ini aja nggak cukup kan, harus ada yang menjalankan. Siapa lagi? Ya, kita semua. Di sini saya ambil tentang produk-produk kayak sabun pembersih, ya. Ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu gampang sekali, tinggal asal ada uang, semua macam pembersih dari toilet, lantai, cuci piring, semua ada. Kontranya itu perlu uang, terus ada bahan kimia kan, setiap itu tuh pasti ada bahan kimia buat magic cleaning gitu ya. Terus kebanyakan sih, apalagi buat anak-anak, kadang-kadang itu bisa menyebabkan alergi. Saya di sini juga taruh tentang kontaminasi, karena setelah botol-botol itu dipakai, mau dibuang kemana? Semua masuk sampah. Sedangkan dari penelitian, biarpun di negara yang maju, tidak 100% semua botol-botol yang bisa di-recycle akan di-recycle. Jadi kebanyakan bakalan ke laut ya, kebanyakan. Terus poin terakhir saya tulis kontaminasi udara, karena bayangkan dari saat orang membuat botol sabun, terus dibawa ke tempat untuk diisi sabun, terus dibawa ke tempat untuk penjualan, sampai ke rumah, itu berapa banyak transportasi yang diperlukan. Nah, itu juga bikin kontaminasi juga. Sekarang tentang ekoenzim. Keuntungan banyak sekali. Kerugian saya nggak ketemu. Kecuali kalau suami marah, semua tempat ditaruh ekoenzim, udah kayak gudang. Beruntungnya saya di sini, suami lagi di Meksiko, jadi garasi penuh ekoenzim, nggak ada yang ribut. Keuntungannya, ekoenzim mengandung asetik asid dan probiotik. Jadi itu zat antibakteri ya, yang dari IPB Bogor telah mengadakan penelitian khusus dan sudah ada surat resmi bahwa dengan mencampurkan 1 ml ekoenzim, 1 ml itu 20 tetes, di dalam 1 liter air, itu dalam 10 menit bisa membunuh E. coli bakteri. Bayangkan, dengan natural bisa membunuh E. coli bakteri. Terus yang berikutnya, dengan ekoenzim kita nggak buang sampah lagi ke tempat sampah, otomatis mengurangi produksi gas metana dan juga mengurangi greenhouse gases sama heavy metal di udara. Ekoenzim juga punya banyak fungsi. Yang satu menjernihkan udara, terus sebagai deterjen juga, pembersih.
Jadi misalnya sekarang saya nggak pakai sabun buat ngepel lagi, cuman air sama ekoenzim. Beda sekali dibandingkan kita pakai sabun buat ngepel. Udara tuh lebih ringan, lebih fresh rasanya. Kalau di Meksiko tuh suka pakai apa itu mereknya? Aduh, itu kayaknya heavy sekali ya. Saya kalau di kerjaan di kantor itu pegawai suka kalau ngepel. Aduh, abis gitu kayaknya pusing deh ngeciumnya. Terus yaitu sebagai antibakteri dan juga ekoenzim sirokontaminasi, karena kita malah menggunakan botol-botol bekas untuk fermentasi. Ya otomatis juga uangnya berkurang dalam pengeluaran karena kayak saya nggak pakai beli sabun buat ngepel, masih pakai sabun cuci piring tapi dicampur sama ekoenzim. Cuci baju juga jadi lebih lama untuk beli sabun cuci bajunya. Berikut ini proses fermentasi. Saya juga nggak terlalu ngerti tentang kimia, tapi seperti yang disebutkan Bu Feratan, kalau kita membuat 200 liter ekoenzim, itu seperti kita menanam satu pohon yang berumur 20 tahun. Jadi bayangkan kita bisa berpartisipasi untuk mengurangi global warming ya. Karena gas-gas yang dikeluarin itu adalah gas ion yang bisa capture ini heavy metal. Ya. Kalau ada yang tertarik lebih lanjut bisa Google more di internet. Ini formulanya 1, 3, dan 10. 1 itu gula, karena saya sejak kenal ekoenzim itu dengan Bu Feratan, gula yang disarankan oleh Bu Feratan selalu gula merah tebu. Kalau di Meksiko kita bisa dapat gula piloncillo, itu dari tebu asli. Karena ini gula yang paling murni, dan nggak ada bahan kimia. Jadi kalau Bu Vera sih tidak menyarankan pakai gula pasir, kecuali kalau mau diperuntukkan buat pupuk, nggak apa-apa. Yang kedua, 3 porsi dari kulit buah. Saya tulis tekankan harus bersih dan nggak rusak, karena buat nggak kontaminasi. Kalau nggak bersih mungkin ada kayak telur-telur dari serangga atau apa, itu nanti bisa bikin kontaminasi ekoenzimnya. Terus kalau mau pakai kulit sayur bisa maksimum 40%, jadi baunya nggak kayak acar gitu loh. Tapi saya biasanya sedikit sekali pakai yang sayuran. Dan disarankan paling tidak 5 jenis buah atau maksudnya total buah dan sayuran 5 jenis. Jadi enzim yang diproduksi itu lebih sempurna. Yang ketiga 10 porsi dari air. Selama ini saya pakai air ledeng, jadi nggak ada masalah. Oke, di sini saya kasih gimana cara menghitung ya. Jadi biasanya saya pakai kapasitas kontainer, misalnya di sini kapasitasnya saya tulis 15 liter. Air yang kita isi 60%. Harus ada ruang karena dalam proses fermentasi nanti menghasilkan gas. Kalau taruhnya kepenuhan bisa meledak kali ya. Saya nggak pernah, selalu dari dulu ikut aturan. Jadi 60% dari 15 liter itu 9 liter. Jadi airnya 9 liter itu 10 porsi air itu 9 liter. Dari situ kita bisa kalkulasi piloncillo atau gula merah tebu. Itu 1 porsi.
itu 9.000 gram, 9 liter sama dengan 9.000 gram dikali 10%, jadi dapatnya 900 gram. Terus sampah organiknya 3 porsi, itu 9.000 kali 30% dapatnya 2.700 gram. Saya lagi minta teman anaknya buat bikin kayak ada kalkulator, tinggal klik aja, tinggal taruh berapa kapasitasnya botol. Nanti kalau udah selesai bisa saya share sih. Jadi nggak bingung gimana hitungnya. Jadi tinggal masukin misalnya kapasitas dari botol 10 liter, nanti dia langsung kasih tahu berapa. Oke. Ini foto yang saya punya. Ya ini kontainernya, saya isi air 60% ditambah gula pilonsionya. Terus baru masukin kulit buah. Nah, kalau tutupnya lebar, kita tinggal taruh plastik terus ditutup. Kalau bisa dikasih pemberat ya. Jadi udara nggak masuk karena ini prosesnya itu tanpa oksigen, anaerob. Ya, ini cara lain kalau pakai botol. Ini saya botol bekas jus ya. Jadi setelah masukin semua, saya kasih cling wrap, terus dikasih tiga lubang kecil pakai jarum. Terus ini tutupnya jangan ditutup keras. Terus dipasangin lagi ziplock, terus diikat. Jadi gas di dalam bisa keluar, tapi udara nggak bisa masuk. Karena kita juga nggak mau udara masuk, nanti kontaminasi. Ini pernah lihat orang pakai balon, lucu sekali sih kalau di Indonesia kan gasnya banyak, kadang-kadang balonnya kayak balon yang tangan gitu lucu, tapi kayaknya nggak bisa sih balonnya sobek, jadi saya pikir mendingan pakai ini aja ziplock. Nah, ini macam-macam kontainer bisa dipakai. Kalau di rumah tangga saya rasa susah buat, apalagi kita di sini kan, kalau saya di sini susah dapat kulit, harus beli dan makan baru bisa dapat kulit. Jadi paling ideal tuh botol-botol kecil gini. Ya, bisa juga yang besar kalau mau. Yang ini besar kayak ember, mesti diikat juga sama tali karet, sama ditindihin. Biasanya saya tindihin sama tegel, jadi udara luar nggak masuk. Ini udah kelasnya senior-senior. Ini kayaknya fotonya saya ambil dari ini YouTube-nya dokter itu yang dari Malaysia. Oke, kalau udah selesai, disarankan untuk disimpan di daerah yang ada sirkulasi udara dan yang nggak dekat WiFi, karena masih baru, fermentasinya belum kuat. Jadi masih pembentukan, jadi kalau bisa jangan dekat WiFi. Sama listrik dan jangan direct sunlight, matahari langsung. Waktu fermentasi 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau di Indonesia kebanyakan 3 bulan karena udara panas. Kalau di daerah ada teman di Australia ditinggal sampai 6 bulan karena apalagi kalau winter ya, ada salju, mereka mesti tinggalin lebih lama. Terus selama ini sih saya pakai 3 bulan, 4 bulan udah saya pakai enzimnya. Dan semua yang saya punya di bawah pH-nya tuh di bawah 3. Jadi kayaknya oke. Nah, ini cara untuk panen. Saya ambil videonya Bu Feratan. Bisa disaring kayak gini atau pakai selang. Ini kalau ukuran besar, tapi kalau ukuran kecil ya kita saring aja ya kalau dari botol. Ya setelah disaring masukin di botol kecil, ya kalau bisa dipenuhin botolnya karena kalau ada ruang gitu bisa jamuran, tapi mestinya nggak apa-apa. Kayak gini jamurnya oke. Ya terus mungkin mau saya mention juga sisanya sisa ampasnya. Kalau saya biasanya saya blender terus saya masukin ke WC karena
saya pikir itu bisa bersihkan saluran juga, sama mencegah kalau di sini tuh banyak kasus akar tuh masuk ke pipa-pipa rumah, pipa air rumah. Jadi saya pikir bagus juga kali ditaruh di WC gitu. Jadi untuk nggak bikin pipanya kena masuk akar dari pohon. Oke, tadi udah dibahas sedikit tentang penggunaan sebagai disinfektan. Ini bisa rendam buah dan sayur. Dari dulu sih aturannya 45 menit kalau kita disinfektan sayur dan buah. Tapi nggak tahu dengan hasil penelitian baru yang katanya dengan 10 menit bisa E. coli, tapi saya masih ikut aturan lama. Biasanya saya rendam 45 menit buah dan sayur baru buat masak atau buat bikin ekoenzim. Penggunaan juga untuk buat menjernihkan udara, juga untuk personal hygiene bisa dicampur dengan shampoo, sabun cair buat mandi atau sabun cuci baju. Saya pikir ini bagus ya, karena sekarang ini semua berasal dari bahan kimia. Apalagi buat anak-anak, aduh kasihan sekali ya, dari kecil semua udah menyentuh tubuh itu dari bahan kimia. Kalau di Indonesia kelasnya Bu Feratan kita diajarin bikin sabun cair. Jadi itu betul-betul dari ekoenzim ditambah lerak, langsung bisa dipakai buat cuci baju. Ideal sekali kan, berarti kita udah benar-benar kurangin kimia yang dipakai di rumah. Berikutnya, ekoenzim bisa melindungi tubuh kita dari elektromagnet. Sekarang wifi di mana-mana, sekarang telepon udah 5G, ngeri sekali ya, kita tidur itu di mana-mana ada elektromagnet. Jadi dengan taruh ekoenzim di tempat di kamar tidur itu membantu untuk melindungi badan kita. Berikut juga bisa dipakai sebagai sabun untuk binatang kesayangan, atau juga untuk menghilangkan bau dari pupnya kucing sama anjing ya, tinggal disemprotin gitu. Selanjutnya tentang pertanian, bisa dipakai sebagai pestisida, fertilizer, dan kompos. Juga buat peternakan, sama juga bisa dituang di sungai-sungai supaya sungainya tuh lebih jernih, nggak polusi. Terakhir menarik sekali ya tentang detox. Ini saya baca banyak sekali testimoni orang-orang, termasuk yang saya kasih ke tetangga di kerjaan di Meksiko. Saya kasih share ekoenzim karena beliau tuh punya long term effect of COVID. Tapi ternyata waktu dia detox, varisesnya tuh berkurang, kakinya nggak sakit. Padahal waktu aku kasih tuh saya bilang ini detox jadi biar badannya tuh kuat. Pikirnya tuh gitu, sama saya suruh masukin ke difusor kan. Jadi soalnya katanya udah setahun habis COVID tuh jalan masih susah gitu, kadang cepet capek. Tapi dia sendiri bilang katanya, aduh habis pakai detox ekoenzim, varisesnya tuh nggak sakit lagi gitu. Jadi ya amazing juga, makanya sekarang sih saya sering bikin rutin, kadang-kadang 2 minggu sekali sama anak-anak, ayo detox, masukin habis mandi semua pada duduk rendam kaki. Ini dosis pemakaian, kalau ada yang kepingin nanti saya sharing. Ini gambar di bawah ya, ini kayaknya penderita diabetes kali. Ini yang sebelah kanan ini Bu Feratan, orangnya hebat sekali ya, suka kerja sosial, jadi membantu orang-orang yang kurang mampu, dilayanin benar-benar cuci kakinya, cuci lukanya gitu, terus
lumayan banyak orang sekali yang dibantu. Saya cuma mau bilang karena kalau kita nggak kulit buahnya nggak dicuci bersih di disinfektan, kadang-kadang bisa menghasilkan jamur-jamur yang nggak bisa dipakai lagi gini. Berarti udah gagal. Dan juga ekoenzim tidak buat dikonsumsi. Jadi kalau mau dikonsumsi ada lagi namanya, tapi untuk sementara kita pelajari yang ini dulu, tapi nggak boleh dikonsumsi. Makanya kalau ditaruh di botol kecil harus ditempelin label ya, takutnya nggak tahu anak pikir, oh ini jus kali diminum, gitu ngeri juga. Oke, cuman sedikit ya ini tentang menarik sekali si Pam Gregory, saya kutip itu, dia bilang di tahun-tahun mendatang bagaimana Anda ingin melihat kembali peran apa yang Anda lakukan saat ini, apa warisan yang kita tinggalkan. Sebenarnya kan kalau ekoenzim itu kita nggak usah bahas tentang ukur pH, karena mungkin kalau di daerah Meksiko atau California ya itu memungkinkan beli pH meter. Tapi kalau itu kita omongin ke Indonesia, nah ini yang bikin mereka jadinya nggak tertarik untuk bikin ekoenzim, karena kita tahu pH meter itu harus dibeli. Jadi, dan memang dokter Rosukan sendiri juga tidak pernah ukur pH ekoenzim. Jadi yang penting dia sudah teliti, makanya dia teliti itu selama 30 tahun, 1,3,10 itu udah paling klop, paling pas, tidak perlu lagi ukur pH. Dan masalah peletakan wadah fermentasi, kalau kita di ekoenzim Indonesia itu bebas saja, di dekat elektronik atau tidak. Karena prinsipnya begini, kalau kita pengen pakai dia ekoenzim untuk detox, dari awal kita sudah harus ajarkan dia bekerja keras, bakterinya gitu. Jadi memang kadang hasilnya bisa gagal. Tapi kalau memang kita terjamin gula merah tubuhnya itu asli, BO-nya itu bagus, airnya itu layak minum, kegagalan ini nggak akan terjadi karena dia udah kuat pasti. Dia gagal mungkin karena tutupnya kurang kedap. Jadi kalau ini penyimpanan bebas saja. Bahkan kalau saya kadang saya bikin tatakan kipas angin, udah bingung tempatnya di mana, ya udah taruh kipas angin di atasnya sebagai pemberat. Dekat televisi itu bebas saja. Dan satu lagi, Bu Mary, kalau yang gula putih memang untuk pertanian pun nggak disarankan. Ya, karena hasilnya kurang bagus, bahkan dari gula-gula lain. Kalau kayak di Medan itu udah sangat dibuktikan, karena dulu mereka pakai molase. Molase ini adalah limbah dari pabrik gula. Jadi sisa dari setelah jadi gula pasir itu ada sisa, ada limbahnya, itu namanya molase. Nah ini yang dipakai orang Medan untuk membuat ekoenzim, dan sudah dibuktikan setelah teman-teman lainnya kenal Bu Tera juga, ternyata memang kalaupun dia dipakai untuk pupuk yang molase itu hasilnya lambat sekali, beda sekali dengan yang pakai gula merah tebu yang murni. Jadi memang kalau kita di ekoenzim Indonesia sepakat tidak ada gula lain selain gula merah tebu. Karena kita nggak perlu pilih-pilih. Oh ini buat detox, ini buat pupuk, ini buat ini. Enggak. Satu aja tapi multifungsi. Gitu aja Bu Mary, lainnya udah bagus. Ini nggak tahu saya bikinnya pas bulan Desember, tapi masih ada gasnya sampai, nah kedengaran ya. Jadi menurut saya mendingan saya tetap pakai ini biar gasnya tetap keluar sampai satu waktu, nggak lagi baru saya langsung ditutupin aja. Ini yang dibutuhkan, ini buat pengukur, ini buat ngukur air, ini Piloncillo-nya Meksiko. Ini saya beli di sini, jadi dipotong-potong biar bisa masukin ya. Ditimbang. Biasanya saya tulisin gini sih,
ya biar buat tahu aja, kapasitasnya 1,89 liter. 60%-nya bisa didapat, terus tinggal dikali yang kayak tadi saya bilang. Ini udah aku isi piloncillo. Ya, jadi tinggal masukin aja. Karena ini mulutnya kecil, buahnya saya potong kecil-kecil. Jadi pas keluarnya tuh gampang. Gulanya dimasukin ke botol sama di sini. Terus kita bisa nyicil. Nyicilnya itu kalau nggak salah 2 minggu ya Bu Dorita ya. Maksimal seminggu aja Bu kalau bisa. Oh, maksimal seminggu. Iya, saya biasanya seminggu, cuman kadang-kadang tuh banyak pendapat setuju sih Bu, saya seminggu biasanya. Jadi ini udah siap dulu nih air sama gula. Setiap kali misalnya makan pisang, ya susahnya agak repot dikit, mesti nimbang-nimbang sih. Oke, nimbang berapa. Jadi biasanya saya nempelin satu kertas gitu. Jadi oke, udah masuk berapa berat pisang gitu. Sampai beratnya terpenuhi, kalau saya pakai ini, cling wrap ini, ditaruh, bentar saya bikin naik dikit. Gini, terus dikasih lubang 3 ya. Terus ditutup sedikit aja, jangan ditutup rapat karena kita mau keluarin gasnya kalau ada. Ya, terus dipakai ini nih. Terus tinggal diikat. Nanti nggak tahu, tergantung gula, tergantung iklim apa gimana ya. Kayak tadi itu saya pikir udah nggak ada gas, masih keluar gas. Jadi saya rasa tinggalin aja ininya. Kalau memang coba setelah sebulan kita tutupin ini, terus kalau misalnya ini jadi gelembung, ya udah dibuka aja sedikit lagi. Jadi jangan dibuka dulu ini ya, sampai 3 bulan ya udah siap buat dipanen.